Al-awwal. Ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu utawi kang pertama iku ad-dahsyu. Makna dahsyah. Dahsyah itu kalau diterjemahkan bahasa kita itu suatu hal yang mencengangkan. Itu namanya dahsyah. Dahsyah wa khairah. Qala subhanahu ta'ala falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Falamma ra'ayna ketika melihat sopo wong wadon teman-teman istrinya Nabi Yusuf yaitu Zulaikha ketika dijamu suatu jamuan, ketika mereka melihat ing Nabi Yusuf, akbarna mencengangkan sopon nisa ing Nabi Yusuf, nganggep agung, nganggep besar, maknanya itu mencengangkan, mentakjubkan, di atas takjub kalau dahsyah itu. Maka di sini menggunakan bahasa akbarna, dahsyat sekali, mencengangkan. Ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Bahkan dalam satu ayat lain, ini bukan manusia, ini jelas ini adalah sosok malaikat. Karena begitu tercengangnya perempuan-perempuan yang diundang oleh istrinya Nabi Yusuf yaitu Zulaikha ketika melihat penampilan Yusuf di hadapan mereka. Bahkan wakotokna sampai pada nugel sopoan nisa, nugel aidiyahuna ing tangan-tangan mereka, sampai-sampai tangannya terpotong oleh pisau yang disediakan oleh Zulaikha itu tidak terasa. Saking lezatnya melihat Nabi Yusuf sampai tangannya tugel udah terasa, kampus. Nah ini namanya dahsyah. Lamun bisa ya dahsyah itu seperti itu. Ketika kita terkagum-kagum, takjub dengan kebesaran Allah sampai kita lupa daratan, nah itu namanya makom dahsyah wa khairah. Atau sama dengan yakhsha, innama yakhsha min ibadihil ulama, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Asani surat Yusuf wa haqiqatud dahsyi utawi hakikat lafaz dahsyi iku ghaibatul qalb, hilangnya akal sehat. Hilang akal sehat itu ya secara akal sehat ya lara wong tugel tangane, itu ghaibatul qalb, sudah hilang akal sehat. An ihsasihi, sampai tidak merasakan sama sekali sampai rasanya yang berkaitan dengan akal normal itu tidak terasa. 5, karena ada satu hal faja'ahu atau fa'ajja'ahu kang ujuk-ujuk teko opoma hu ing qalb, suatu peristiwa yang sangat mentakjubkan yang datangnya sekejap dan ujuk-ujuk. Bayanema minal amril azim, yaitu suatu hal yang sangat mentakjubkan. Minal amril azim, suatu hal yang sangat mentakjubkan. Wis bayangane lamun anu kok
ono wong wadon mudhun ning Kali Baru wis laka-laka mlenose gemblenge aluse muluse sempurna yo kaya pada cengking celana kabeh kamu kan ya istilahnya lamun mekoten kah ini betul-betul sangat takjub sekali itu namanya dahsyah. Asani makom yang kedua daripada pengertian al-unsubillah kita bisa tentrem kepada Allah itu diantaranya ada makom haiman namanya. Haiman itu istilahnya idza sakana qalilan ketika hati sudah tentrem qalilan hale sedikit lebih tentram wa takarrarat turuqahu atau turuku dan berulang kali dalane kolab dalan maksudnya jalan tenangnya itu berulang kali tapi step by step sedikit tenang sedikit lagi tenang sedikit lagi tenang soro mongko dadi opo al-qalbu jiwanya seorang hamba dadi iku khobare soro muta'ajiban merasa takjub mutahayyiran kang mencengangkan bukan membingungkan ya mencengangkan kalau istilah bingung wong keder hari ini tercengang terplongo kamus kami tenggengan gini ku menungso to dudu wong semene sempurnae lho pernah durung nemu wong kang sempurnae nemen dia bokat ketemu seperti itu gambarannya ta'ajuban mutahayyiran kalau boleh pinjem bahasa kami tenggengen bahasa kami tenggengen kinku menungso to dudu kinku bener to dudu nah itu bahasa haiman mutahayyiran tercengang dengan apa min husnihi saking bagusnya amril azim ya perkara yang mencengangkan tadi saking indahnya wabahaihi dan saking mencorongnya amrun azim wahada utawi kriteria ini ketika tentrem hatinya sedikit demi sedikit terus dia merasakan suatu hal yang sangat mentakjubkan sangat mencengangkan nah sehingga disebut huwa yahada iku al-haiman namanya haiman. Kenapa alasannya haiman? Li'anna haqiqatal haiman karena isi yang sebenarnya haiman eksistensi haiman itu sendiri ikut zihabut tamasuk sudah hilang nilai sandaran jadi wis laka padane lah menanu Bang Umar ya, ini kan ceritanya perempuan melihat Nabi Yusuf wis laka sing diandelaken iki laka menungso kang model makanya wis laka tuh zihabut tamasuk Mahadza basaro in hadza illa malakun karim sudah hilang nilai sandaran artinya wis laka bandingane untuk sekelas manusia tuh melihat fenomena keberadaan Nabiullah Yusuf alaihissalam hilang dalam pandangan dia tuh hilang semua itu hakikatnya haiman karena tadi ta'ajuban karena are takjub wa tahayyuran lan betul-betul mencengangkan wahwa asbata dawaman nah, perasaan takjubnya ini itu langgeng
tidak insidental, tidak sekejap, tapi lama, bahkan melekat Kang Gus. Jadi wong wadon-wadon pun kang merasakan kehadiran Nabi Yusuf. Jadi spiritual kegantengan Yusuf itu jaba jero. Tuh. Zohire ganteng, jerone bersih. Loh, jadi langgeng. Kang ngrasakna ku langgeng. Makanya sama dengan para sahabat Nabi. Ketika dia ketemu Nabi, itu pasti dia akan langgeng kalau dia percaya bahwa itu nur nubuwah akan kekal. Maka disebut sahabat Nabi itu orang yang paling tinggi tingkat karomahnya dibanding para aulia sing bisa mabur, bisa melakukan duhur banyu. Karena a'zamul karomah adalah suhbatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karomah tertinggi adalah bisa nyantri, bisa nimbah ilmu kanjeng Nabi. Itu karomah tertinggi. Kadang-kadang asumsi masyarakat ahli para sahabat ya kayak biasa bae lekaton sakti lah menanu. Padahal kesaktiannya sahabat ya suhbatun nabinya itu kesaktian yang tertinggi. Nah ini makom haiman yang dawam langgeng. Makanya kesetiaannya para sahabat, jangankan harta bendanya, nyawa pun diserahkan untuk perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi begitu takjub melihat keberadaan Rasulullah, ini langgeng. Ya jangan jauh-jauh, Nabi Yusuf saja, ya perempuan yang tahu Nabi Yusuf, Zulaikha yang tahu Nabi Yusuf dan dia iman, langsung takjubnya itu langgeng, kekal. Apalagi baginda agung Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jelas lebih mentakjubkan lagi. Kalau mau jujur ya, cuman di kalangan para sahabat seolah-olah seperti biasa, padahal itu ketakjubannya luar biasa. Makanya para sahabat itu membela Rasulullah itu sepenuh jiwa tanpa minta imbalan sedikit pun, karena makom haiman itu melekat pada kalangan mereka. Asbata daiman. Asalis yang nomor 3, anahu setuhune kelakuan, isi kelakuan watam kinuhu dan keberadaan stabilnya hati, kongange hati, stabilitas jiwa minhu sangking amril azim. Jadi hati itu stabil ketika melihat ketakjuban yang hakiki. Ya iya. Nisa Zulaikha, teman-temannya Zulaikha ketika melihat Yusuf, ketakjubannya ini betul-betul melekat. Itu namanya tamkin. Hatta ka'annahu, sehingga koyo-koyo setuhnya kolab iku lam yadkhul, ora bakal bisa melebu alaihi ing atase kolab opo dakhilun, sesuatu kang melebu. Artinya hal-hal lain tidak bisa menggeser posisi keberadaan orang itu ketika lagi takjub. Tidak akan mungkin beralih pandangan ada ketakjuban lain. Hanya itu yang betul-betul ditakjubi. Walam yatrukhu torikun, lan ora anyar teko, tidak akan menghampiri hal-hal baru hu ing qalb apa torikun, perkara kang anyar teko.
tidak akan tersabotase. Kondisi itu nggak mungkin bisa disabotase dengan kondisi yang lain. Ketika sudah titik fokusnya merasakan ketakjuban dengan spirit Nabi Yusuf, baik spirit lahiriah maupun spirit batiniahnya, ini spirit-spirit yang lain yang akan masuk itu nggak akan mungkin mampu dan nggak akan mungkin bisa menghalangi spirit itu. Wahada utawi lam yadkhul alaihi dakhilun wa yuhada iku atamkin disebut makom at-tamkin. Ini nama-nama makom dalam istilah perjalanan suluk. Itu ada banyak istilah. Ada subila, ya kan? Ada tumak nina, ada dahsya, ada khairo, ada khosya, ada haiman, ada tamkin. Itu istilah-istilah yang berlaku di kalangan para salikin, orang-orang yang menempuh perjalanan spiritual, ingin merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti istilah-istilahnya itu. Asalis tadi qala sapa Syekh rahimahullah, at-tamkin utawi tamkin, makom tamkin adalah iku isyaratun, sebuah pengertian. Tamkin itu sebuah pengertian karena ini isyarat. Lah musyar ilaihnya kemana? Mafhuman, pengertiannya. Ila ghayatil istiqrar, puncak stabil. Puncak stabil dan tetap tidak bergeser sedikit pun. Itu namanya makom tamkin. Isyaratun ila ghayatil istiqrar, puncaknya netep. Maksudnya puncaknya netep itu betul-betul tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh oleh suasana apapun. Itu namanya ghayatul istiqrar. Wadalika utawi pengertian isyara ila ghayatil istiqrar, ai anna ayya halatin, setuhune endi-endine mental, endi-endine sikap, endi-endine karakter, wajada yang merasakan sopo abad ha ing halah. Nanti khobarnya failnya di belakang. Wadzalika anna ayya halatin, setuhune endi-endine mental atau sikap, wajada yang merasakan haing halak sopo al muhib, sang pecinta kebenaran, sang pecinta religi, sang pecinta perjalanan mengenal Allah, garis miring sang pencipta ngaji. Nggak apa-apa, al muhib dikasih makna sang pencinta ngaji, nggak apa-apa. Ya, karena itu makomnya kita seneng ngaji mawon. Al-muhib ma'allah, ing dalam sertane Allah. Karena pengertian mencintai kepada Allah, mencintai dengan Allah, itu kalau diaplikasikan buat perasaan dalam diri kita, itu sulit. Makanya disederhanakan istilahnya. Wong kang demen ngaji hakikat, semua teman. Wong kang demen ngaji tasawuf, itu disederhanakan makna al-muhib ma'allah. Jadi jangan dipaksakan seorang pecinta Allah, nanti kabur nilainya Pak. Buat kapasitas kita kabur Kang Pani. Kelasnya kapasitas kita pecinta ngaji tasawuf. Sederhana saja. Ya mungkin kalau di era-era beliaunya itu betul-betul
pecinta-pecinta Allah, petualang-petualang Tuhan yang sebenarnya. Tapi golongan kula-kulaan makome ya tukang ngobrolaken golongan kan. Oh, bahasa mau kan. Pen ngobrolaken mah kula-kulaan sih. Insya Allah sedikit banyaknya kecipratan. Oh, karena seneng ngobrolaken wong-wong soleh, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ketika di kondisi saat ini memaksakan makna muhib ma'allah, kita seolah-olah masuk dalam ranah suluknya mereka, nanti nggak ketemu. Karena sudah beda zaman, sudah beda gemblengan, sudah beda masukan, makanya disesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Ketika kita ingin masuk dalam ranah kajian sufi harus begitu. Sama dengan saya istilahkan ketika ada kajian dalam kitab-kitab tasawuf makna saliku torikil akhirat, disederhanakan maknanya. Wong kang seneng ngaji tasawuf itu saja, jangan dimaknani wong kang suluk ngambah dalan maring Allah, kayak kok gak ketemu kan. Iya, cukup lamun kita hikam wong kang seneng ngaji hikam. Kalau kitabnya Ihya, wong kang seneng ngaji Ihya, kitabnya saja yang diungkap, disesuaikan dengan kondisionalnya itu. Insya Allah tidak akan menyimpang. Secara filosofinya begitu. Karena kajian tasawuf itu dirosatun tahliliyatun lisahsiyatihi. Kajian tasawuf itu uraian, ya, bedahan, analisis karakteristik pribadi mu'alifnya itu. Nah, kita ingin menyamakan dengan mereka nggak akan ketemu. Tuh, makanya disederhanakan istilah, jangan menggunakan istilah yang jauh, kita nggak akan ketemu. Gelombangnya nggak akan ketemu. Kita sederhanakan istilahnya agar kita bisa merasakan. Tuh, rasanya mereka ketika mendalami perjalanan sufistiknya mereka gitu. Jadi ngobrolaken niku kayaknya terbawa ilusi ning zaman kan lho, orang kampanye sederhana ngomong ngoten. Asal disesuaikan tadi. Ketika ada bahasa salikutorikil akhirat, aja di mana nih wong kang ngambah dalan maring Allah. Kesannya lo angker. Paham? Kesannya angker Kang Bani. Wah, hari mau kono sing ngaji ku kayak yang menggawe karena kan di bulan ini Gusti Allah baik salik terus nggak angker. Tapi ketika disederhanakan, wong kang seneng ngaji tasawuf, itu enak golongan kula itu beli beban. Wah, dimaknani apa? Naiknya beban. Nah, itu sederhananya seperti itu. Marotan satu waktu yang namanya tamkin menurut Hujatul Islam adalah marotan takwan alaihi. Takwan itu ada rasa takut yang mendalam. Takut terhenti. Takut terhenti. Lagi enak-enaknya demen diputus Kang Gus. Dah, wedi kuning kono apa? Jujur bae bagian wong lanang seneng wong wadon kan sing diudeni apa? Wedi lamun ditolak. Wedi lamun diputus. Wedi lamun ditinggal melayu. Itu kekhawatirannya. Takwan itu takut, maksudnya dia takut terputus, takut terhambat, takut terhalang. Jadi makna takwa satu sisi diartikan takut, maksudnya takut terhambat. Ketika sudah merasakan cintanya melekat, takut terhambat, takut ditutup, takut dihijab. Itu yang siapapun itu bisa nanti. Ya insya Allah bisa. Asal seneng ngobrolakan golongan kan, insya Allah kita terbawa arus nantinya tuh. Terbawa dengan sendirinya Kang Umar. Sampean maca kopingho kayak terjun di dunia kopingho kan koten loh ya kan. Sampean maca tentang buku-buku
novel tentang cinta, ya sampai sebagai aktor, wah ya wis ngayaran aku. No. Betul nggak? Nah, makanya kita sederhanakan makna salib di sini, yaitu kita wong kang ngaji kajian tasawuf sesuai kitabnya, jadi enak, betul beli beban. Merasakan perjalanannya mereka begitu dahsyat, yang tertera dalam diri kita rasa senengnya, rasa indahnya, akhirnya seneng ngaji kan Us. Malah duduk meden-meden ini sih, kadang-kadang kajian tasawuf jadi momok yang menakutkan karena tadi asumsinya dikasih makna yang baik, makna sing aduh, tidak makna yang dekat dengan kita saat ini. Itu ya, seperti itu gambarannya. Wamarotan, kalau tadi satu waktu itu dia takut kepada Allah, takut dihijab, takut terputus, takut tidak fokus lagi. Wamarotan yakwa alaiha, satu waktu kuat sekali rasa hubnya itu kepada Allah. Jadi takwa yang pertama takut, yakwa yang kedua kuat sekali. Jadi ini imbang ini, makanya tamkin. Satu sisi kuat dia cintanya, satu sisi takutnya juga ada, takut terhijab, takut terhambat, takut terputus. Gemeter lamun di WA kok Kang Umar. Iya. Seperti itu. Wamarotan yatlauna, satu waktu beraneka macam, campur antara kuat dan takut. Satu waktu hanya kuat terus, satu waktu takut terus. Ini satu waktu bergantian, ya talawan. Bisa terjadi seperti itu. Tapi ranahnya itu aja Kang Fani, nggak keluar dari koridor itu. Iya, rollingnya tuh hanya itu. Takut terhijab, takut tidak fokus lagi, takut tidak cinta lagi, atau ketika kuat terus. Nah, hanya itu perputarannya makom tamkin. Wamarotan yasbutu, satu waktu tetap, artinya melekat. Ila ayatamakana, sampai jadi kongang tuh sampai jadi tetap. Akhirnya bayas takiru, mongko sebab jadi tetap. Karena kesempatannya hanya itu saja, maka hasilnya akan melekat, istiqrar, itu namanya makom tamkin. Wahada, kondisi seperti ini, wahada, kondisi seperti ini iku jarin, berlaku, fikul halin, dalam setiap apapun yang namanya gelombang spirit jiwa. Jadi jiwa kalau lagi cinta ya wis mabok kan gitu loh. Khawatir wedi diadoi, wedi diputus dan lain sebagainya. Itu akan terjadi tergantung cintanya kepada siapa, kepada hal apa. Kalau cintanya pada hal-hal yang sifatnya sementara, ya akan sirna, endingnya kecewa. Kan gitu. Tapi kalau cintanya pada hal-hal yang pasti dan hakiki, tidak akan dikecewakan. Ya, karena sesuatu yang pasti kan dikecewa Kang Umar. Kang mengecewakan itu sesuatu Kang pasti dianggap pasti lah. Pun yang mengecewakan, wah pati gede, jeblos. Ya boleh, mengecewakan. Istilahnya seperti itu. Faidah stakoro, ketika sudah melekat opo kolab irtako, maka akan bisa naik. Irtako tuh munggah, naik ila ghairihi, pada selainnya hal. Jadi hal itu akan terus naik, dan spirit itu bisa naik. Turun tidak bisa, irtako. Jadi ketika sudah tamkin, sudah stabil, bisa naik yang paling. Munggah, naik. Nah, liyakuna supaya ono sopo al murtaki ilai,
orang yang naik ilaihi maring al dengan apa yang dia naiki halan menjadi satu level spiritual. Dari makom tamkin semakin dia naik ada lagi di atas tamkin namanya hal. Makanya dalam taklim afdolul ilmi ilmul hal, maknane ilmu kang paling utama, kang paling jitu, kang paling hebat adalah makrifat billah. Hal di sana adalah mentalitas seseorang betul-betul paham dengan sang pencipta. Bukan hal diistilahkan adalah akhlak yang dipahami oleh khalayak umum. Dalam taklim itu kan ada afdolul ilmi ilmul hal. Maksudnya hal di sana adalah makom-makom spiritual yang sudah ditempuh oleh para aulia. Itu jelas ilmu yang paling tinggi adalah makrifat billah. Maka disebut hal. Aja dimaknani utawi luwi utamane ilmu iku adalah ilmu ahwal, ilmu apa arane tingkah laku. Ya kalau berbicara tingkah laku sulit dianalisa karena tingkah laku wong tidak bisa dibaca dengan ranah jiwa. Kalau tingkah laku wong kan nggak bisa dibaca dengan ranah jiwa tuh, bisa jadi melakukan katone bener tapi jiwa bener. Nah makanya di situ afdolul ilmi ilmul hal. Itu cara membedah kajian seperti itu Kang Gus. Jadi aju mati urip dimaknani ilmu tingkah laku bae. Kowe ngaji blek pinter-pinter. Lamunan kok iya. Lamunan kok ilmunya bejoget, tidak menari-nari. Ruhul ilmunya tidak hidup. Nah, di situ persoalannya. Ketika mentranslate bahasa tidak dipertimbangkan aspek-aspek yang supaya hidup nurnya ilmu ini supaya hidup. Itu diure. Ya satu bukti nih, ketika mereka bertanya, sampean kok ngasih makna kok ilmu hal kok ilmu makrifat, ya diuji lah. Ini pembuktiannya banyak. Kajian-kajian tasawuf yang membicarakan tentang hal. Iya kan? Tidak salah, maka itu afdolul ilmi. Wal murtaqo anhu. Dan fase-fase yang dia naiki, yaitu hal tadi. Dari hal 1 menuju hal 2, dari hal 2 menuju hal 3, terus. Nah, makoman halih dadi level spiritual. Makoman jadi level spiritual. Dalam doa dan Allahumma ba'athu maqamam mahmudan. Kanjeng Nabi kan ngoten hidungan muga-muga Kanjeng Nabi diutus ya dengan maqamam mahmudan. Maksudnya dia terus disupport dengan spiritual yang terpuji, terus naik terus Kanjeng Nabi. Benar nggak? Itulah yang dimaksud makom, level spiritual. Boleh dimaknani kedudukan, tidak terlalu salah. Tapi sentuhannya kurang lembut. Kalau makom mahmudan ya jelas, apalagi level spiritnya Nabi ya, kita nggak akan meragukan lagi. Maka terus akan naik dan terus akan terpuji, tidak akan pernah bergeser nilainya, terus naik. Bab'ashu maqamam mahmuda, itu maknanya maqamam mahmuda, itu level spiritnya terus naik. Sehingga diterjemahkan oleh orang umum
kedudukan mulia kang terpuji, ya tidak terlalu salah, rewel. Tapi ketika ngasih ada pengertian yang lain yang lebih nersep, lebih menyentuh, ya harus kita terbuka cara berpikirnya, jangan menutup diri. Guru kita ngasih makna makomam itu maknanya kan kedudukan tinggi pun dia maknanya level spiritual. Beli cocok, jangan beli cocok dulu, diterima dulu, dirasakan dulu. Kadang-kadang seperti itu Kang Uus, itu banyak terjadi Mbak Adi. Ketika ada kajian yang ketika serapannya beda, masakannya beda, terus sudah dipatahkan dulu hujahnya, dimentahkan dulu, jangan dimentahkan, terima semua. Setelah terima baru dianalisis kan, diuji lab bahasa, tepat enggak ini bahasa, itu caranya. Wallahu a'lam. Wa'lam, perlu diketahui bersama bahwa anna hadhil ahwala. Jadi para aulia ketika memberikan satu pengertian perjalanan spiritnya mereka itu menggunakan bahasa ahwal Kang Fani. Jadi diperhatikan ketika ada bahasa ahwal dalam kajian-kajian sufistik, itu adalah level spiritual mereka, perjalanan spiritnya mereka, perjalanan pemahamannya mereka tentang Allah. Itu kalau nggak paham level spiritual, perjalanan pemahaman jiwa mereka kepada Allah, itu namanya ahwal. Makanya jelas disebut afdolul ilmi, karena pemahamannya ke Allah sangat luar biasa. Maka disebut ahwal. Anna hadhil ahwala, bahwa sesungguhnya level spiritual tersebut, perjalanan pemahaman jiwa para aulia tersebut, in wajadaha al abdu, in wajada ketika merasakan. Kok maknanya merasakan? Ya karena kaitannya rasa. Boleh saja makna wajada menemukan, nggak terlalu salah. Karena ini yang dikaji babakan rasa, ketika dimana menemukan berarti sudut pandangnya fisikal materi. Kalau rasa itu kaitannya abstrak. In wajadaha, lamun merasakan haing ahwal, karena ya ahwal itu hanya bisa dirasakan, nggak bisa ditemukan seperti kita menemukan benda gitu. Ya tidak terlalu salah ketika dikasih terjemah menemukan, tapi kurang joget dalam menenun Pak, kurang lembut. Namun masa kok bumbu beli buket konon istilahnya. In wajadaha, lamun merasakan haing ahwal sopo al abdu santri. Kalau santri mampu merasakan perjalanan golongan para aulia, perjalanan apanya? Perjalanan pemahamannya kepada Allah. Lamunan santri bisa merasakan makolonku bil mala, baik dalam situasi keramaian, artinya di khalayak umum, di lingkungan publik istilahnya, di hal keramaian, bil mala, ing dalam hal-hal keramaian, dunal khola, dan bukan di suasana yang sepi atau sunyi. Fahuwa, mangka utawi abad, iku maulun atau muawalun, itu berarti masih disangsikan. Artinya apa? Ketika seseorang merasakan halia, perjalanan pemahamannya seorang aulia, kok endingnya ada penitik beratan, ketika di hal rame kok beda, ketika di hal sepi, itu berarti bermasalah hatinya, jiwanya bermasalah. Luar biasa ini. Wah, makanya kudu alon-alon, kudu telaten mengenai gitu. Luar biasa. Muawalun yajibu, kang wajib yang harus alaihi kepada abad,
opo al muhasabah itu perlu dikoreksi ulang rasanya kudu dikaji lagi. Ini kan seorang santri merasakan ahwal kajian, tapi ketika di keramaian dengan ketika di hal-hal sepi kok beda. Ini bermasalah kajiannya. Rasanya ini bermasalah, berarti jiwanya yang perlu diintrospeksi lagi. Entah bahasanya apa, bahasa Kang Wan. Dilep ulang ya boleh, kan gitu loh. Kurang selfie. Gitu. Wa mutolabatun nafsihi, dan bahkan harus mengendalikan kecerdasan emosinya. Ini karena titik beratnya ketika di hal rame dan hal sepi kok beda. Berarti ini unsurnya nafsu, unsurnya ego, unsurnya syahwat. Itu harus dimutolabah, harus diminimalisir lagi. Yang betul-betul sampai tidak ada unsur syahwat. Jadi sampai segitunya. Haliyahnya para aulia itu tidak mengenal musim dan suasana. Bu rame, bu sepi, yuk jejuk. Jejuk. Cari bahasa kasar ngomong, ari wong lagi demen kesengsem wis beli galingan apa? Bu lagi rame, bu lagi sepi, wis beli ngerti aja lor kidul. Loh konon maksudnya, lamun ya masih ngerti lor kidul, makin ku rame, makin ku sepi. Ya berarti demennya perlu dipertanyakan. Bisa jadi separuh-separuh, bisa jadi nggak serius, kan gitu. Nah, itu sederhananya itu. Awalun yajibu alaihi al-muhasabah. Harus diintrospeksi ulang. Harus diaudit lagi. Wa mutolabatu nafsihi, harus ditekan lagi. Diminimalisir syahwatnya abad. Tuh, berarti masih syahwat. Belum jadi hal. Luar biasa. Hal itu sudah tidak ada tendensi syahwat. Karena tadi di sini fil mala dunal khola. Dia menemukan rasa ahwalnya ketika di tempat sepi, tidak di tempat ramai. Berarti ini masih diragukan, masih disangsikan. Apa maning ning jagat kieu anu ngaku ditelepon Gusti Allah ya wali setan. Iya, saya sudah nelpon Tuhan, hari rayanya kapan? Yes, kacau. Wa in wajadaha, kalau merasakan sebuah abad haing ahwal fil khola, hanya di tempat sepi, ketika sunyi dia merasa tentrem. Wah, koyo indah sekali. Kayak wis parah karo Gusti Allah. Iki biasane santri. Kayo apa mana wis manjing torekot kayo tentrem kula pun wis wiridan. Waduh wis kayo khusyuk dunal malam. Hari ning jagat rame ku beli konsentrasi. Kayo beli nongol cahaya berkilauannya kan. Nah, orang yang seperti itu juga bahwa ya lebih mending lah hasanun. Rada mending. Hasanun rada mending. Wis kono be maknane lho. Aja bagus total, rada mending, hasanun. Rada mending, Kang. Rada mending, hasanun rada mending. Oh, itu jeung ngupai makna bebas mawon. Ya bokat bloli kali dicoret bae. Enak sih. Aja digawe sedih. Bokatan jeung mu'alif yang mengkel, insya Allah beliau lebih memahami kita. Wong kader golongan sirai kita wis ngono-ngono iku. Otake gue yang ngerteni, beliaunya juga paham. Oh nanti diaju digawe. Soalnya pikiran gue jago. Rebel namanya mu'alif yang ngamuk. Beliau mungkin karena dia lebih tahu, paham. Otaknya semono-mono itu. Harus menggali rebel toli. Yang memang kepahamannya semono. Di mana nih hasanun bagus ya boleh. Ya rada mending ya lumayan rada bagus kan, rada mending masih dalam kategori bagus, rada mending ketimbang beli pantes lah, beda maning. Ketika substansinya hasanun terus dibaik terjemah
beli pantas ya salah. Jadi rada mending. Kenapa saya katakan rada mending? Karena nanti ada bandingannya. Oh gitu. Walakinahu, nah ini bandingannya hanya saja kan gitu. Makanya di mana Hasan rada mending nakisun andarwatil kamal. Walakin tuh istidrok lamunan kok sifat bagus ini bisa sempurna, berarti kan rada mending. Mau saya katakan tuh walakinahu hanya saja nakisun masih kurang andarwatil kamal untuk tahapan kesempurnaan. Jadi hasannya beli full lamunan Kang Fani. Sifat hasannya kok Mbah Haji beli full. Karena tidak full ya berarti rada pantes. Kan konon. Ari pantes pisan berarti full. Hasannya kok. Kenapa kurang dari zarwatil kamal? Idil kamalu. Karena yang namanya kesempurnaan ahwal santri yang bisa merasakan kesana iku istiwaun stabil ya stabil lu boleh munjuk boleh mengisor jejak namanya stabil iku istiwaul halati stabil rasa yang dia pahami stabil. Artinya apa? Sekalipun di halayak rame, dia tidak terpengaruh dengan kondisi. Sekalipun di halayak sepi, dia tidak terpengaruh suasana dan situasi. Nah, ini yang dimaksud haliyah yang luar biasa. Kamal. Gitu. Misalnya lamun ngaji kok arepan udan, arepan gerimis, arepan panas, mangkat judule wonten. Karena apa? Ngaji ki haliyah awake dhewe. Wonten istilah men disederhanakan kok. Bagian anu gunung ning arepan tak terjang. Lamun ahwale wing stabil, mung bae kan stabil. Sebelah muni-muni nyanyi-nyanyi ya wani. Iya kan? Kadang-kadang nanti kasih turun koper. Nah itu awalnya masih nakisun masalah, tidak stabil. Saya ada dulu ngaji kepengen paham singgiro paham, ketika belum paham takon sampai paham. Konon belum peduli dalam kondisi apapun. Itu namanya istiwaul halat kholaan dalam keadaan sepi wa malaan dalam keadaan ramai di suasana hening maupun di suasana ramai itu sama. Wa hadiron wa safaron hale posisi dalam kampung halaman ataupun wasafaron dalam kondisi sebagai musafir, baik dalam keadaan di rumah, di kampung halaman, di tempat domisili, ataupun ketika dia lagi bepergian sebagai musafir. Hal itu akan stabil. Artinya, wong rasanya demen ki hilang, bagian lagi lelungan yang ngerbe melu kegamu. Mbuh lagi ning omah, mbuh lagi lelungan kok ya tetapnya kegawa Kang Umar karena rasa. Nah, itulah yang disebut halah. Perjalanan para aulia tuh ahwalnya seperti itu. Ya lamunan bahasa golongan pula-pula kok ngaji keterangannya Imam Ghazali termiang-miang sampean itu kok tenawun sampean termiang-miang keterangan Imam Ghazali itu termiang-miang, masya Allah di kelingan baik. Aku bagus namanya stabil istiwaul halat kholaan wa malaan wa hadoran wa safaron wa farogan wa syugulan, baik dalam kondisi sibuk melakukan suatu kegiatan wa syugulan lan atau dalam kondisi disibukkan, baik lagi kondisi sibuk ataupun disibukkan sama tidak ngaruh.
Mbuh lagi mekaya, mbuh beli lagi mekaya kok pada bahaya dong demenku kamu mah. Mbuh lagi duit-duit, mbuh lagi beli duit, ya pada bahaya. Terus apakah ketika tidak punya uang terus demennya surut? Kan belum mau kamu mah. Karena rasa. Jadi tidak bisa diuji dengan materi. Nah, maka ketika rasa itu kok bisa terhambat dengan materi, berarti itu rasanya yang perlu dipertanyakan. Tuh. Kan gitu. Itu sederhananya seperti itu. Hari bisa terhijab karena perbuatan itu apa? Ya karena salah sikap tadi, salah sikap, salah memahami sehingga tertutup. Ya, contohlah orang tidak paham itu tertutup sebenarnya. Apapun yang kita nggak paham ya berarti kita terhijab, Kang Umar. Contoh, Kang Umar nih prosesi gawe aku prepare ya berarti masih terhijab, berarti masih jahil dalam proses pembuatan aqua. Tapi ketika Kang Umar survei di pabrik aqua, oh mekoten prosesnya, berarti mukasyafah dalam bab air kemasan ini. Berarti tidak terhijab ketika Kang Umar memandang aqua. Seperti itu. Mukasyafah itu adalah sederhana. Tahu proses awal akhirnya. Start dan endingnya tahu lah, itu mukasyafah. Sederhana saja. Mukasyafah itu sifatnya umum. Sampai paham betul nih dunia perkayuan, berarti sampean mukasyafah di bidang kayu. Aja diklaim mukasyafah itu waliullah baik kan. Akhirnya mentok ngaji. Ketika ada bahasa kita mukasyafah waliullah, ya runyam nanti akhirnya pemahaman tidak bisa menyentuh di kalangan bawah. Mukasyafah itu sederhana, kebuka dari proses awal sampai akhirnya sesuai bidangnya. Kalau yang dikaji, yang diteliti tentang karakter Allah, sifat Allah, asma Allah, berarti dia mukasyafah bila. Bener nggak? Ya iya. Kalau orang teknologi, insinyur yang bergerak di bidang teknologi, bukan profesor sains, dia orang-orang mukasyafah di bidang sains. Itu sederhana saja, jangan diklaim mukasyafah itu hanya untuk santri, yang lainnya minggir, jangan begitu. Inilah yang harus kita bangun, peradaban cara berpikir itu supaya sehat, supaya jangan kerdil. Yang terjadi saat ini kan banyak pengkerdilan cara berpikir, atau bahkan dikerdilkan oleh tokoh-tokoh yang tidak bertanggung jawab. Oknum itu, Kang Wes. Jadi banyak tokoh-tokoh yang menjadi oknum tuh. Pengembala kambing tapi dia plus serigalanya yang wis pangani bae wedhus. Konon harusnya dia menjaga gembalaannya supaya selamat, malah sosok penggembalanya adalah serigala yang tak ludes. Yang harusnya dia membangun santrinya lebih jauh lebih maju, karena dia akan hidup di zaman bukan zamannya dia. Nah itu baru seorang guru, seorang pendidik, seorang guru yang bijak mendambakan muridnya mengalahkan gurunya. Nah itu harus begitu. Itu pendidikannya para aulia dulu begitu. Orang malah wedi kesaing, itu modelnya wedi kesaing. Kader bab urusan tajuk baik saingan. Urusan bab nabu kentong baik tukaran. Kedernya. Ya istilahnya tuh. Nah, seperti itu. Makanya harus betul-betul didasari dengan keilmuan yang matang, yang luas, intuisi perasaannya yang lembut. Nanti ketika itu yang kita bangun, kita hidup di mana saja enak, karena sudut pandangnya luas. Tidak mudah menjas orang, tidak mudah menyalahkan orang. Jadi, apapun yang masuk, baik itu lewat penglihatan, pendengaran,
nanti dicerna, diproses dengan bijak, nggak kebiah uya. Itu gambarannya seperti itu. Farogon wa syughlan li'annal farog, karena yang namanya farog itu kita bekerja, kita beraktivitas, itu syartun fil bidayah. Farog itu adalah tindakan. Tindakan itu syarat. Ketika kita pengen punya ahwal, maka tindakannya adalah nyata. Gelem ngaji bidayahnya tuh. Lafin nihaya aja kepengen jadi kiai. Soalnya baik mana terjemah itu. Seneng mau ngaji, aja kepengen kiai. Hari wis urusannya kepengen jadi kiai itu berat, rusak jagat. Ya bang, rusak jagat. Kang terjadi mau ngomong persaingan. Ini loh, barok sartun fil bidayah, lafin nihaya. Urusan dianggap kiai, apa beli dianggap kiai pun sih aja dipikir. Itu persoalan kulalan sampeyan. Sing perlu dipikir ngaji, yo sing semangat. Wis konon bae. Enggak ada kata-kata usai. Ngaji sing semangat. Terus kita wis tua, hari ku ngaji kula kan tua lah kan no. Kan kono. Wong sahabat belakan tua lah kan no. Ya beli. Bagian wis kecot kan tetep kepengen sih anggap. Ya beli. Wong bae tenaga beli kuat kan kono. Ngepos kemudian ari anggap sih masih anu Kang Umar. Masih gede, Masya Allah Badi, itu umum. Wa amma haddul wajib minal mahabbah. Adapun batasan atau definisi yang harus dilakukan oleh seseorang hamba minal mahabbah, dari pengertian mencintai Allah, atau garis miring seneng ngaji. Si dia mencintai Allah kalau seneng ngaji apa hubungannya? Ya jelas. Karena dari seneng ngaji itulah kita bisa melihat wong-wong kang seneng maring Gusti Allah. Lah engko ketemu cara mencintai Allahnya ketemu. Aja langsung diputus wong kang seneng maring Allah. Kan bokatan terkadoan. Makanya disederhanakan dulu wong kang seneng ngaji. Muhibbin fillah itu kalau istilah buat kita wong kang seneng ngaji tasawuf. Sekolah bae sederhana. Aja dimaknani harus kita tuh harus mencintai Allah. Ya enggak boleh ketemu karena ngaji boleh cukup nggo pakaian putih, topeng putih terus takbir Allahu Akbar. No, terus melakukannya di grup yang nyekeli tasbih. Ya kacau. Itulah penampilan zindik yang hakiki. Ngaji yang tapi cobaan baik. Mitur karo nggo tasbih. Ngaji yang nggak bos ya kuat lah, itulah disoroti zindik hakiki itu begitu. Baru gini. Ketika sore Jumat betul kan jalan lagi biasa. Bahwa utai mahabbah iku al-mailul musabbib. Jadi yang namanya mahabbah itu kecenderungan pada zat yang memberi sarana dan prasarana. Jadi kecenderungannya itu pada intinya inti, unsurnya unsur, pusatnya pusat, yaitu Allah. Mailnya kepada Sang Pencipta. Lamun belanja kayak Kang Umar, senengnya apa? Langsung pabrike. Oh, ibaratnya senengnya pabriknya Kang Umar loh, duduning sales duduning pengeber karena pasti wis dimainakan regoe Kang Umar kono toh. Nah pada baik dalam dunia bisnis kan senengnya yang sumber ya, kecenderungan rasa terhadap sumber itulah disebut hub, cinta tuh. Ini dalam konteks ini ya jelas cintanya kepada Allah. An-nafsil i'tiqad
sehingga melewati tahapan yakin, tahapan paham. I'tiqadu yakin atau paham bi usulil iman, dengan hakikat pondasi iman itu sendiri, atau bahasa lain paham dengan hakikat usuluddin atau usul syariah atau usulul iman. Jadi kalau kita berbicara usulul iman, itu berarti kita berbicara usuluddin. Kita harus paham usuluddin. Apa itu usuluddin? Usuluddin itu paham asma'ullah, paham sifatullah, paham af'alullah, syukur-syukur paham zatullah. Itu namanya usuluddin. Bisa diistilahkan lain, itulah yang disebut ilmu syariat, atau bahasa lain itu ilmu agama. Kalau di sini itu usulul iman. Jadi inti ilmu tuh hanya itu, Kang Umar. Itu inti. Ya, ilmu agama tuh hanya itu saja. Usuluddin yaitu asma'ullah, sifatullah, af'alullah, zatullah. Itu disebut usuluddin atau usulul iman. Ya, itu yang harus kita pahami. Sifatnya ilmu itu ada yang usul, ya, ada yang fadilah, ya, ada yang mutamimat. Itu sifatnya ilmu. Tadi kan ilmu usul tuh. Tadi kalau yang sifatnya mutamimat seperti ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, mantik, badik, bayan, usuluddin dan sakti turute, itu namanya ilmu mutamimat. Artinya apa? Untuk menyempurnakan usuluddin kita harus pakai alat itu penunjang untuk bisa mencapai usuluddin. Penunjangnya itu karena usuluddin pasti berkaitan dengan Quran, hadis, pasti di dalamnya harus menggunakan bahasa Arab, ya toh, ada istilah tata bahasa tuh, ada lugat, ya itu namanya mutamimat. Untuk menyempurnakan usuluddin ya di situ namanya ilmu nahwu, ilmu tafsir dan lain sebagainya, itu ilmu mutamimat, bukan ilmu usul. Jadi kalau ada orang berpendapat ilmu nahwu itu bukan ilmu agama, benar, satu hakikat, tapi itu mutamimat li ilmil agama, kan gitu. Nah, ada sifatnya ilmu yang bersifat fadilat, hanya sebuah prestasi untuk lebih menyempurnakan lagi ilmu agama, seperti ilmu sains, teknologi, fisika, kimia, biologi, kedokteran, itu ilmu fadilah. Itu pun satu rangkaian untuk kesempurnaan ilmu agama. Ya bagaimana ilmu agama akan jalan ketika badannya beliau sehat? Tidak ada yang bergerak di bidang gizi, di bidang kesehatan, di bidang lingkungan, ya kan? Itu kan mata rantainya kan begitu. Jadi ada 3 terminologi ilmu agama, mutamimat, fadilat. Kalau istilah terminologinya Imam Ghazali seperti itu. Nah, alhamdulillahnya di pesantren itu diajari semua. Usuluddinnya anak, mutamimatnya ada, fadilatnya juga ada. Ya sekalipun kalau fadilat gak seluas seperti yang di luar kan, tapi minimal ikut andil gitu loh. Karena sifatnya fadilat. Makanya di pesantren-pesantren salaf yang ditekankan adalah usuluddinnya dan mutamimatnya yang ditekankan. Gitu. Makanya lamunan ibaratnya kok modalnya wis kuat, usuluddinnya kuat, mutamimatnya kuat, ya tinggal fadilatnya dikejut maning, belum masalah. Tuh, sampai tadi profesor,
di bidang sains, profesor di bidang kimia, profesor di bidang bakteri, biologi dan lain sebagainya, lebih bagus lagi. Itu ulama yang plus namanya, kan gitu. Luar biasa beliau cara mendefinisikan tentang ilmu itu luar biasa kamu. Itu baru sudut pandang global, nanti rincian ilmu itu wah luar biasa. Lamun sampean gelem terus ya ketemu, waduh masya Allah. Bab siji ilmu kayak godek-godek, masya Allah. Lebih bab ilmu ya bagus godek-godek, pirang-pirang lembar nih, godek-godek, masya Allah. Luasnya lautan pemahaman beliau tentang ilmu itu luar biasa. Itu bahasa bi usulil iman atau bi usulid din boleh. Fima, nah ini kan fima yang dalam hal-hal usul iman itu fima kaitannya ilmu-ilmu garis miring pemahaman-pemahaman. Ma artinya kan barang. Ya gimana nih barang terus kayak terjemahkan ya fima yaitu yang dalam ilmu-ilmu pemahaman-pemahaman karena ini usuluddin ya ta'alaku yang ada hubungannya opoma bidatilah dengan Allah. Ilmu yang ada kaitan erat dengan Allah. Ya tadi tuh. Usuluddin berarti asmaullah, sifatullah, af'alullah, datullah. Ya kan? Usuluddin. Mutamimat ya tafsir. Ya toh? Nahu, sorok, mantek, balagu, batik, bayan, ma'ani, dan lain sebagainya, lugat, usul fikih itu semua mutamimat. Nah, itu disebut ma ya ta'alaku bidatillah wa sifatihi dan sifat-sifat Allah. Fa'in jahila lamunan beli gelem ngaji, sekolah baik. Ya ini wong bodoh kan gelem ngaji. Loh, sekolah baik jadi maknani lamun goblok, lamun bodoh, ya lamun beli gelem ngaji. Aslan ing dasar-dasar ilmu usuluddin beli gelem ngaji ilmu usuluddin minal usuli dari biro-biro ilmu usuluddin nakosot al mahabbah artinya cintanya palsu. Nakosot al mahabbah cintanya palsu. Jadi anu wong pecinta Allah tapi beli gelem ngaji. Lah itu palsu, muhibin palsu. Nah, ini pendusta itu, muhibin palsu. Muhibin palsu. Muhibin Rasulullah pun begitu. Kenceng ngajinya. Baru muhibin Rasulullah. Duduk kendaraan baik, duduk cingkrak-cingkraknya baik. Ya. Tapi serapannya itu ditingkatkan. Itu yang dimaksud. Nakosot al-mahabbah biqadri ya akan berkurang nilai rasa cinta itu biqadri dengan kadarnya. Usul memandang merasakan ilmu usuluddin saja tidak tepat ya, tidak paham bagaimana dia bisa cinta Allah. Wong paham bae ora, kenal bae boten kok akan mencintai. Ini rumus dari mana? Tidak ada kamusnya. Wong boleh kenal kok demen. Omar, setuju betul? Ono wong boleh kenal kok demen. Kan berarti wong edan aja. Apa yang demen yo puji belum wong kayak apa? Puji belum paham. Lah yo kacau. Berarti wong stres itu. Ini. Ya. Makanya muhibin fillah, pecinta Allah, seneng ngaji, aduh. Nggak harus seneng ngaji, gue ketemu dewek makna muhibin fillah itu gak usah diomong namanya, merasakan sendiri. Status muhibin fillah, muhibin fi Rasulillah kan nongol dewek. Wakana dan aibi makna soro, wakana lan dadi alaihi itu nyatasi abad tadi itu opo ismani pasti akan jadi dia punya dua dosa. Wong beli gelem ngaji ku dosae numpuk zambun murokab. Satu ismul jahli
dosa dia tidak mau ngaji. Dianggapnya beli dosa atau beli ngaji. Dosa itu berat malah. Jadi wong beli gelem ngaji ku dosa Kang Umar. Ari gelem ngaji bu paham bu beli lah hilang dosa. Ari paham itu hasil dari ngaji. Sing penting ngaji sedikit. Oh, paham lan beli si urusan belakangan nggak Gus. Sing penting ngaji. Siji ismul jahli dosae beli gelem ngaji. Dosae wong bodoh. Nggak bukan tersinggung doa aja. Wong bodoh dosa ya jelas. Wa ismu fakti samrotihi, dan dosa yang kedua adalah kehilangan buah daripada usuluddin. Kehilangan buah iman, buah agama hilang. Buah agama apa? Yang ngaji nih mau wae. Jadi ketemu dengan usuluddin. Wa amma hakikatul iman. Adapun utawi esensi ya, esensi iman itu sendiri, fahuwa mangka utawi iku utawi esensinya hakikatul iman iku hudurul qalbi ma'allah. Angan rana ki hudurul qalbi ma'allah ki golongan kano golongan sampean. Nah, kan lho maknane ya. Lamun golongan kan hudurul qalbi ma'allah bis mukasyafah fisifat, mukasyafah fil asma, mukasyafah fil af'al. Bisa jadi mukasyafah fiddal. Ini namanya hudurul qalbi. Paham betul dengan usuluddin, paham betul dengan Allah, asma'ullah, sifatullah, af'alullah, dan datullah. Paham betul. Para aulia, para ambiya, hudur. Seolah-olah itu terpampang dalam papan jiwanya. Dalam cermin hatinya tuh nongol KB. File-filenya keluar semua. Nongol semua. Kasyaf semua. Ma'allah. Wa syuhudu al-asar adalah melihat lingkungan sekitarnya yang bukan ranah jiwa, wa syuhuduhu, dan menyaksikannya jiwa al-asaro ing alam semesta. Be asar maknanya itu labet al-asar merasakannya hati terhadap alam semesta ini adalah hanya indikasi, hanya alamat, hanya ciri-ciri ala wujudihi, atas eksistensi wujud Allah, ya sifat Allah, asma Allah, af'alullah, dzatullah. Itu. Jadi betul-betul itulah makna iman hakiki. Kata Imam Ghazali. Jadi gak bertabrakan. Hakikatnya dia jiwanya paham utuh, ya syariatnya tetap. Oh iya, lingkungan ini hanya alamat, ciri-ciri, indikasi saja. Dan bukan jaminan, karena hanya sebagai indikasi kan itu. Tapi indikasi yang betul-betul karena dia paham usulnya, paham awalnya, ya maka kan ketemu klop. Hakikatan wa syariatan. Oh, jadi metode beliau itu tidak ada yang lepas dari suluk hakiki. Jam'u bainahuma baina syariah wal haqiqah. Beliau tuh kajian-kajian beliau itu tendensinya mesti dua, karena beliau adalah sosok yang menggambarkan bahwa Rasulullah itu betul-betul jam'u bainahuma baina syariah wal haqiqah, matang semuanya. Nah ini beliau ingin menghadirkan spirit itunya dalam karya-karya beliau yang paling banyak. Ala wujudi wallahu ta'ala a'lamu. Faqad kila al-unsu billah la yahwihi batulun wa laysa yudrikuhu bil hauli muhtalun.
wal anisuna rijalun kulluhu nujubun wa kulluhum sifatullahi umalu. Al ungsubillah utawi makom ungsubillah, tentrem gandrung bakot gila tuh telah disyairkan, telah dinyanyikan, telah disastrakan, boleh ya isnya al ungsubillahi la yahwihi batolun wa laysa yudriku bil hauli muhdalun wal anisuna rijalu kulluhum nujubun wa kulluhum safwatullahi ummalu. Al ungsubillah utawi makom ungsubillah iku la yahwihi, tidak akan bisa meliput, tidak akan bisa mengakses, tidak akan bisa memahami layahwi itu sopo batolun, golongan pikiran-pikiran dangkal. Makanya orang pikiran dangkal masuk weruwo ning spirite wali gak masuk weruwo. Isi wong kang pikiran dangkal demi Allah tidak akan tahu wali. Wal ungsu bila la yahwihi batolun. Orang yang dangkal pikirannya tidak akan bisa memahami spirit aulia. Pulang Imam Ghazali itu begitu. Mengarahkan kita agar kritis supaya sensitif itu, karena batolun itu nggak akan bisa memahami ahwal, apalagi orang yang sudah makom ungsubillah. Laisa yudrikuhu bil hauli muhtalun, juga walaisa tidak ditemukan, walaisa yudriku tidak akan bisa menemukan hu ing ungsubillah bil hauli dengan cara apapun sopo muhtalun, orang yang berusaha merekayasa. Jadi kalau kajian tasawuf begini direkayasa, dibikin pola, itu tidak akan bisa merasakan gelombang spirit para aulia. Jadi ngaji begini nih nggak boleh direkayasa, natural alami. Tuh, aja dulu di manajemen kudu pakaiannya aja putih-putih, kudu sarungan kami wis bebas. Asal aja wudu bae bukan. Iya boleh bukan geger Jakarta, asal aja wudu bae pun sih. Oh, jangan direkayasa. Sampai ketika narasumbernya pun tersentuh merasa dirinya yang punya keterangan, mahjub Kang Mani. Mahjub. Kalau si koriknya, si pembacanya ketika membaca karya-karya para karangannya para aulia itu merasa dirinya yang ngajar, yo wis belakang mahjub. Jangankan samiinnya, koriknya aja bingung, ini rebel maksudnya. Lah mau ini terjadi loh Kang Pak. Terjadi. Kenapa kitab tasawuf ketika dikaji kok nambah belenak? Berarti ada yang salah nih dalam sistemnya, sistem cara metodologi suluknya dalam secara akademis salah ini. Ini perlu dibenahi. Itu seperti itu. Jadi ruhaniyahnya beliaunya nggak muncul. Kayak juga minggir Imam Ghazali kula sini ngarep lah Imam Ghazali jadi sikut ya. Beli paham kabeh sire bingung kang rongna malah nambah beli paham. Kan ngono. Nah ini. Wal anisuna rijalun kulluhum nujubun. Wal anisuna utawi orang-orang yang sudah mencapai makom ungsubillah iku rijalun para wali, rijalullah ibadallah, rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanah dobi fadlillah. Itu rijalun. Di sini yang dimaksud rijalullah, para aulia. Kulluhum rijal di sini levelnya nujubun, wali nujaba. Ada nujaba, ada rukoba.
Saya tidak bawa kitabnya, padahal sudah saya tahrir itu. Nujaba jumlahnya berapa, kriterianya apa, spesifikasinya gimana, indikasinya gimana, saya catat padahal itu. Nujubun, cuma nggak saya bawa kitabnya. Nujubun walin nujaba. Wa kulluhum utawi semua rijalun atau nujubun iku safwatullah, orang-orang pilihan Allah. Ini orang-orang pilihan Allah, ummalun yang betul-betul aktif bersosialisasi, aktif beramal soleh, aktif syariatnya juga jalan. Aja dikira wali ku beli sembahyang. Ini umalun itu amaliyahnya, ubudiyahnya matang semua. Aja toli disangka wis ning gunung, batoli bergelem sembahyang, toli ngerasa dadi wali ya pun wali. Wali-walian. Kulluhum safatullahi ummatun. Betul-betul syariah hakikatnya dia jalankan. Itu wali nujaba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman golaba alaihi halul umsi lam takun syahwatun illa infirad wal khalwah. Waman utawi sopeng ngelamun iku golaba mendominasi alaihi kepada man, opo kang mendominasi halul umsi, spirit ketentraman jiwa saking fahamnya kepada Allah, saking cintanya kepada Allah, kok mendominasi dalam hatinya. Lam takun syahwatun illal infiroda, betul-betul tidak akan muncul emosional syahwat, kepentingan syahwatnya tidak akan pernah andil dalam rasa itu. Bahkan ilal infiroda, hanya nyewiji terhadap Allah, wal infirod tegese nyewiji maring Allah, wal khalwat dan selalu hening jiwanya, selalu sepi. Bahasa sepi itu hening jiwanya, tentrem, hening. Khalwat itu identik dengan ketentraman yang luar biasa. Khalwat dudu toli nyepi ning Gunung Cermai itu. Maksudnya khalwat yang dimaksud di sini ketika sudah ada ungsu, dengan sendirinya hati itu khalwat. Khalwat itu tentrem, hening, sejuk. Kayak seolah-olah sepi, senyap. Karena apa? Yang lagi demenan gue senangnya sepi kan, so demenan ya bareng ramelnya blenak deh konser. Aduh demenan gue pasti pengen sepi-sepi. Ini kebun cambu, ini kebun tebu nih, ini sore gedang. Ya kunci istilah baik kita untuk membandingi istilah asmara kan. Tuh. Ya, ketika istilah asmaranya para mereka ya jelas kita situasikan seperti itu. Wa qala al-Wasiti, Imam Wasiti, la yasilu ila mahalil ungsi man lam yastauhash minal aqwan kulliha. Ini seterusnya, la yasilu tidak akan bisa mencapai ila mahalil ungsi, level makom al ungsi billah, sopoman wong baik kiai maupun santri tidak bisa mendapatkan level makom al ungsi billah seseorang lam yastauhash, yang tidak bisa gelisah jiwanya, minal akwan, dari alam semesta kulliha, secara total. Artinya ketika masih gelisah dengan alam semesta, wis masuk bakal lo duwe makom ungsi billah. Ketika masih ada tendensi materialistis jiwanya, wis masuk bisa duwe karakter demening Gusti Allah, masuk ketemu. Lamun aten-atene masih kekatonan dunya,
kekatonan kandang ayam, kekatonan campu, kekatonan rangdom lesnong istilahnya terus angel kemarin dua makom al subilan. Justru ya kalau di maknai mesra tepatnya ya tidak terlalu salah. Mesra kan setelah kenal, setelah akrab kan gitu. Nah, kenalnya dulu. Ini kan tadi kan proses dari awal kan mahabbah ya. Nah, proses mahabbah itu kan buah daripada makrifat, buah daripada kenal. Setelah kenal, faham, baru buahnya itu cinta, ungsu billah, nyaman, pengennya sepi, itu kan buah semua lah. Orang tidak akan bisa mendapatkan level ungsu billah atau tidak akan bisa mendapatkan cinta Allah kalau dalam jiwanya tidak gelisah dengan alam semesta. Yang masih gelisah, duit masih keter, menggawe masih sepi wis bingung, ya apaan demen Gusti Allah kan ngoten Mas. Makanya makome kula-kula wis mahabbah ngaji bae bisa aduh. Tuh. Tadi golongan kan si mahabbah betul-betul lam yastauhash minal aqwan kuliha. Kalau masih gelisah dengan alam semesta, berarti tidak bisa punya makom ungsu billah. Benar nggak Mas? Terjemahannya seperti itu. Ditulis nggak apa-apa, bagian rucek ruwet kan nggak apa-apa. Sebab pulang ngaji bagian mau koten. Sampai kang di aji ku bila bisa kewacuk itu apa artinya maknanya apa rucek wis apa nanti indah ketika kita baca ternyata tidak bisa dipahami tulisan-tulisan dulu tapi indah ada nilai keindahannya patangnya kita padangnya hati ya iya patangnya kita ku padangnya hati bener bah bagus bener iya bahkan rucek orang-orang ajo padangnya kita patangnya hati ya dikaji oh bener bagus tuh diabadikan ngomongannya baik oh iya perlu itu merujuk pada dawe sahabat Umar Rabbitul ulum bil kitabah cang-cangan ilmuku dengan tulisan ditulis kadang-kadang aku kelalen karena banyak kesibukan bagian rucek kan ke padang asalnya dicang-cang sih begitu gambarannya. Waqala Abul Husain Al-Waraq Imam Abu Husain Al-Waraq berpendapat la yakunul ungsu billah illa wa ma'ahu at-ta'zim tidaklah ditemukan makom ungsu billah kecuali wa ma'ahu dengan makom ungsu billah at-ta'zim utawi ada nilai takjub yang luar biasa keagungan kebesaran yang luar biasa tadi itu makom dahsyat tuh at-ta'zim itu betul-betul takjub yang luar biasa. Takjub dengan siapa? Ya dengan Allah toh. Lihat asmaullah takjub, lihat sifatullah takjub, lihat af'alullah takjub. Memahaminya itu sangat mentakjubkan sampai tercengang lah itu. Ungsubillah begitu. Li'anna man istaknasat bihi sakoto an qalbika ta'zimuhu illa lillahi ta'ala illallahu ta'ala ya li anaman karena sedere wong istaknasat kang rasa ayem bihi kelawan man maksudnya ngerasa ayem itu akwane kok tentrem bihi kelawan man sakoto an kolbika maka akan jatuh dari hatinya opo takdimuhu oleh ngagungaken wong ngagungaken illallaha angin kejaba maring Allah subhanahu wa ta'ala orang yang istaknasat bihi orang yang betul-betul sudah memiliki makom istaknasat
Tapi istaknasatnya ini kepada akuan, maka dia akan jatuh, mengagungkan, ketakjubannya akan luntur, kecuali dia kembali kepada ketakjuban Allah lagi. Jadi kadang terjadi pergeseran ketakjuban. Nah, ketika takjubnya kok kepada akuan, kepada makhluk, sakoto, dia akan gugur mengagungkan Allahnya. Fa innaka setune sampean lan tazida bi unsan illa roddat minhu haibatan wa ta'diman. In lapati zat apa ro ini? Illa zatta ya. Illa zatta itu. Fa innaka setune sampean iku lan tazida tidak akan bisa berkembang tambah sopo sampean bihi kelawan Allah apane ungsan senenge. Sampean tidak bisa nambah seneng, nambah ayem ya dengan Allah illa izdatta, kecuali sampean nambah minhu dari Allah apane haibatan, rasa haibahnya. Haibah tuh seneng campur wedi. Ya kayak mau wong demen iku seneng tapi campur takut. Takutnya wedi mbok katan diputus, takutnya wedi mbok katan ditinggal, tapi bergolak sangat besar sekali dalam hatinya. Itu namanya haibah. Tapi hari temen wong wadon sih wedi diputusnya kok langko ya, aneh seneng kayak rasanya kebeli. Kayak kemauan, tapi hari haibah sih anu wedi ya kan. Ada rasa takutnya karena haibah itu kan takut. Tapi karena di sini makomnya ungsu, ada haibah yang bertambah, ya, tapi juga senangnya bertambah. Terus watak diman sangat takjub sekali, sangat agung, sangat indah. Ketakjubannya itu mencengangkan, Kang Gus. Watak diman dan mencengangkan. Nah itulah makom ungsu. Jadi semakin haibah dan takdim, semakin ungsu bila. Angel temen ya, iya makanya mau perjalanan suluknya para aulia tuh. Kula-kulaan itu ngobrolakan mawon, masya Allah. Tapi enak bagian ngobrolakan kan. Indah sekali perjalanan beliau-beliau itu, luar biasa sekali. Dan kita harus percaya bahwa itulah tuh syahsiatul aulia, spiritnya yang berjalan tuh itu. Waqad yakunul ungsu wallahu a'lam bishawab.